Tahan awak denger mama-mama ini mengoceh guys. Pesan khusus buat Bapak Presiden yang terhormat beserta jajarannya dan kabinet-kabinetnya beserta seluruh menteri dan wakil rakyat. Dengarkan ya mama-mama ngomong Pak, dengarkan. Kami mengkritik kinerja kalian bukan karena kami benci sama orangnya ya. Kami benci sama program-program kalian, kerja-kerja kalian yang tidak pro rakyat, yang ada merugikan rakyat dan menekan rakyat ya. Jangan ngambek, jangan marah kalau dikritik, dan semua aparat TNI Polri dengarkan kami ngomong ya. Jangan dikit-dikit ante-ante asing, bayaran. Kalau dikritik tuh katanya bayaran, nih saya nggak ada yang bayar ya, tapi saya bayar WiFi, bayar sendiri, memakai media sosial ini untuk apa? Menyampaikan suara hatiku sama Bapak yang terhormat, Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya dan pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah sampai perangkat desa. Kalau kalian itu kerjanya bagus, tak akan ada rakyat yang memprotes pekerjaan kalian ya. Kalau bikin kebijakan itu pikir dulu, menguntungkan tidak untuk rakyat, membuat rakyat tertekan tidak ya, membuat negara beruntung tidak. Jangan cuma pikirin golongan kalian sama perut kalian ya. Pikirkan nasib rakyat. Karena apa? Main-main naik-naik aja kalian semua, listrik, BBM, semuanya kalian naikin ya. Hasil bumi kita ini sangat kaya ya Pak ya. Kalau kalian kerja bagus, tak akan ada rakyat yang protes. Sampai sini paham? Padahal sebenarnya kalian mampu ya bekerja kalau kalian jujur. Karena banyak pejabat-pejabat yang mampu bekerja, tapi kalian intimidasi, kalian persulit ya. Tak usah aku sebut namanya siapa, kalian pasti tahu nih. Semua kalian pejabat-pejabat dan oknum-oknum para koruptor yang ada di atas sana, entah dimanapun kalian berada ya, bertobat, kalian bertobat. Semua pejabat di negeri ini, mau dari institusi manapun, dari instansi manapun itu, dari aparat atau apapun itu, bekerjalah kalian dengan baik ya. Gaji kalian itu dari pajak rakyat ya. Kami ridho bayar pajak, ridho, tapi kami nggak ridho kalian meraup keuntungan sendiri untuk perut kalian sendiri ya, nggak mikirin perut rakyat ya. Kalian yang menghabiskan anggaran negara, program Bapak itu nggak ngerti aku entah program apa itu Bapak Presiden yang terhormat ya. Coba deh pikirkan ya, untungnya apa untuk rakyat? Bapak itu cuma memikirkan golongan Pak ya. Jadi kalau rakyat mengatakan yang fakta yang sebenarnya, jangan marah, perbaiki birokrasi di pemerintahan negeri tercintaku ini ya Pak ya. Paham sampai sini Bapak? Jangan dikit-dikit ngambek kalau dikritik rakyatnya Pak. Harusnya kalian itu malu kalau rakyat itu selalu mengkritik kinerja kalian ya Pak. Gak ada yang dibayar, terutama saya nih, gak ada bayar-bayar. Yang ada saya bayar kuota Pak ya, teriak-teriak di sini. Karena apa? Turun pun di jalan kalian gak dengar, bolot kalian semua, mata hati kalian sudah tertutup ya kan. Banyak yang rakyat turun ke jalan kalian bilang dibayar segala macam bla bla, itu terserah kalian lah ya kan. Ini dari hati saya sendiri, pure mewakili rakyat, walaupun tidak seluruh rakyat Indonesia ya kan. Banyak penjilat-penjilat juga, dan banyak juga rakyat Indonesia yang hilang empatinya, nggak mau tahu bersuara. Tapi saya terpanggil hati saya untuk bersuara ya. Dengarkan omongan saya, kerja kalian bagus-bagus ya. Jangan kalian digaji banyak-banyak. Malu sama negara Jepang, menterinya itu cuma ada 10 ya. Amerika yang super power cuma 15, bisa mensejahterakan rakyatnya ya. Maju karena apa? Dihukum mati para koruptornya ya kan. Jadi kalian tuh berpikirlah, kalian pejabat-pejabat di atas sana ya. 100 orang menteri nggak bisa kerja satu pun, kalian bikin malu negeri ini ya. 100 orang ya. Di negara Indonesia yang paling banyak menterinya itu, malu kalian, malu sama negara yang maju-maju sana. Cuman berapa orang dia menterinya sukses membangun bangsanya ya kan. Kalian tuh malah sibuk memperkaya diri sendiri ya kan, sibuk membangun kekuatan partai-partai kalian ya, para oligarki, para elit-elit politik. Kalau dikritik rakyat ya, sadar kalian ya, sadar ya kan ya.
rakyat itu doanya itu menembus langit. Ingat, menembus langit. Jangan sampai seluruh rakyat Indonesia menepalkan semua pejabat dari yang tertinggi sampai terendah ya, sampai perangkat desa aja ya, yang namanya bansos yang harusnya dapat, orang tua yang lansia benar-benar nggak bisa lagi mencari kerja nggak dapat, tapi yang mampu, yang rumahnya bagus ya, yang masih produktif ya, dapat bantuannya. Karena apa? Karena perangkat desanya, saudara-saudaranya itu dulu selidiki ya, banyak sekali ya Bapak Presiden Prabowo ya, birokrasi di negeri ini, pemerintahan tuh perbaiki ya. Kami tuh beli BBM, bayar PLN itu cash, semuanya cash, nggak ada ngutang. Bahkan kadang sering aku beli BBM itu ya, beli bensin tuh ada kembalian yang nggak nyampe 41.000, paling tuh cuman 40-200 perak, tapi dibulatkan 41.000. Kadang ngisi 30 nggak nyampe 30 udah penuh ya kan, 28 atau 29 100 atau 200 gitu, nggak pernah dikembaliin. Ikhlas kami ya, kami ridho, tapi bisa Pertamina rugi ya kan. Jadi pikirkanlah cara gimana untuk mensejahterakan rakyat Bapak Prabowo ya. Jangan sibuk kau membangun kekuatan partaimu ya, semua mengambil ahli menteri-menteri itu dari partaimu. Rakyat Indonesia tahu Pak, ini aku nggak dibayar ya, aing tak ada yang bayar ya, Eke tidak ada yang bayar, tapi saya bayar kuota. Untuk apa? Untuk ngoceh-ngoceh di sini ya. Kita udah muak dengan kinerja dan program kalian yang tidak pro rakyat ya. Bagi kalian pejabat yang berpikir untuk meraup uang negara dan mafia-mafia migas, mafia-mafia hukum, mafia-mafia segala-segalanya tuh, narkoba segala macam, tobat kalian ya, jangan meracunin orang kerja kalian dah. Aparat TNI, aparat Polri, bekerja kalau kalian sesuai janji sumpah seragam kalian ya. Jangan mengintimidasi masyarakat aja kalian, dan pengusaha-pengusaha pungli di mana-mana nggak kalian beresin ya. Aparat, oke? Rakyat kecil jangan kalian tindas ya. Ayomi ya, lindungi ya. Oke, jangan malah mengintimidasi rakyat. Apalagi nih yang aparat polisi yang biasa di jalan-jalan tuh, jangan suka mencari-cari kesalahan pengemudi ya. Kalaupun ada yang nggak pakai helm, tegur aja, nggak usah kok paksa-paksa minta duitnya. Apalagi anak sekolah ya, menyusahkan aja kalian. Nggak ada semua orang betul, nggak ada semua orang yang yang tidak bersalah, ada pasti. Justru karena itu rakyat memberi kesempatan buat kalian pejabat ya, memperbaiki diri kalian, memperbaiki kinerja kalian ya. Jangan sampai seluruh rakyat Indonesia turun ke jalan menepalkan semua pejabat. Paham sampai sini? Jangan dikit-dikit ante-ante asing. Paham? Serasa kena gampar nggak itu sama mama? Itu langsung mama lo yang turun ngoceh. Mama yang tahu kayak mana rasanya beli barang harga sekian, melonjaknya harga barang itu, betapa pusingnya mama itu memikirkan bagaimana caranya membagi uang belanja dari suami yang mentok sekian ya kan. Belum lagi sekarang ini anak mau masuk sekolah ini pada naik kelas, pada lulus. Yang lulus mau lanjut sekolah kayak mana itu, yang naik kelas kebutuhannya kayak mana itu. Mana pusing kepala mama. Ngamuk mama gara-gara kalian itu, kalian yang duduk di ruang ber-AC itu yang nggak ada manfaatnya, ngabisin anggaran aja. Kalian bayar gaji kalian besar-besar tapi nggak ada manfaat, yang nggak ada faedahnya.